Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif Al-Alim Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Bara Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bid-daraini amin. Melanjutkan kajian kita bab ke-10 tentang fadilah Jumu'ah. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ati ila aqal. Sekarang kita bahas, kemarin sudah bahas tentang yang meninggalkan sholat Jumat. Sekarang hadis berikutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa orang yang meninggal. Ini termasuk bagian daripada fadilatul jumu'ah, fadilahnya Jumat. Man mata, siapa orang yang meninggal yaumal jumu'ati, pada hari Jumu'ah, ay min lailatiha wa yaumiha, jadi mulai dari malam Jumatnya sampai hari Jumat. Au lailataha, atau pada malamnya pada hari Jumat, malam Jumat, maka rufi'a anhu, diangkat bagi dirinya adzabul qabri, siksa daripada kubur. Ini termasuk bagian daripada fadilahnya Jumat. Wa fil ihya'i lil Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dikatakan bahwasanya qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati, siapa orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kataba, maka akan dicatat, Allah kataba, akan dicatat, atau kataba, mencatat, Allah lahu, terhadap dirinya, ajro syahidin, yaitu ganjaran atau pahala syahid. Ini syahidul akhirah, ya, syahidul akhirah. Wa wuqiya, dan dirinya pun dijaga oleh Allah dari apa? Fitnatul qabri, dari fitnah kubur. Jadi orang meninggal malam Jumat dan hari Jumat, ini ada dua riwayat. Satu, dibebaskan daripada azab kubur. Dua, dibebaskan daripada fitnah kubur.
Azab kubur itu apa? Fitnah kubur itu apa? Di ijtihad ulama dalam kitab I'anatul Talibin, saya catat itu karya Syekh Abu Bakar Syatoh, dikatakan bahwasanya adabul qabri ini dan fitnatul qabri ini sebetulnya satu rangkaian. Tapi mana yang lebih dahulu, istilah kata gini, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, ini satu rangkaian. Adabul qabri dan fitnatul qabr. Dalam I'anatul Talibin itu dikatakan bahwasanya adabul qabri itu apa? Ini adabul qabri ini yang kedua. Mestinya yang kedua. Adamu jawabis soal. Yang dikatakan adab daripada kubur itu apa? Mayit ketika didatangi dua malaikat, ya. Kemudian ketika dikasih satu pertanyaan, ini yang kedua mesti. Adamu jawab soal. Dia tidak bisa menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat. Malaikat siapa itu? Mungkar Nakir. Ini namanya adabul kubur. Adabnya kubur ini. Salah satu daripada adab kubur yang paling apa namanya? Paling dahsyat. Yang ditanya tidak bisa jawab. Kemudian yang kedua adalah fitnatul qabr. Apa? Imtihanul mayyit bisual. Nah, ini otomatis yang nomor pertama. Mayit diuji dengan satu pertanyaan, atau dengan suatu pertanyaan, atau dengan berbagai pertanyaan. Jadi fitnatul qabr itu imtihanul mayyit bisual. Setiap mayit akan diberikan ujian menjawab pertanyaan. Adabul qabr itu adamu jawab bisual. Gak iso jawab so. Tapi kita ini biasanya tenang, yakin. Soalnya sering ditalkin. Pokoknya mayit itu mesti ditalkin sampai mau. Jadi kunci jawaban sing wis dibocorno nang dunya. Ya, Pak. Mudin nalkin mayit tekes, mudin mesti tekes. Fa idza ja'aka atau ja'aki, kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Malakani muwakkalani bika, kalau engkau kedatangan dua malaikat yang menjadi wakil Allah untuk dalam persidangan ini, cik nunggu alam barzakh kubur ya. Wahuma mungkarun wa nakirun. Jenengan mudin nalkin mayit ngrungokno ngoten. Apa ditinggal ngobrol sampe kancane, hati-hati jenengan. Iku kunci jawaban iku. Aman kudu ngrungokno tenan. Itu kuncinya itu tenan. Itu dengan tegas mudin itu Masya Allah mengatakan fala yufzi'aka, ojo wedi, wah, ojo kaget bahasa ini. Fala yufzi'aka, kalau perempuan fala yufzi'aki, ojo wedi apa? Ojo kaget. Masya Allah. Fala yurhibaka, jangan kabur, jangan takut. Iku mudine tegas. Makane sesuk nang gone ngarepe malaikat sing paling kendel mudin. Kira-kira. Mosok mudin ditakoki sama malaikat. Sampeyan gak izin ambek aku kira-kira. Wong sing ngeki jawaban kabeh aku. Sampeyan nakoki aku. Kira-kira. Ada mudin di sini. Pak Ayam mudin. Masya Allah. Lho kok tegas tenan. Ojo kaget, ojo wedi. Fa innahuma khulqun min khulqillah. Mutin tegas tenan. Iku ngono-ngono makhluke pangeran, padha makhluke. Paham ya? Artinya seperti itu. Ternyata ada satu alam
Jadi barzakh sampai nanti datanya hari kiamat. Lah malam Jumat atau hari Jumat itu satu kekhususan, ya. Banyak redaksi daripada hadis satu kekhususan. Akan tapi kita tidak tahu. Betul tak? Coba di surat Luqman itu. Akhir surat Luqman. Wa ma tadri nafsum. Apa? Wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana dia akan dikebumikan, di mana dia akan mati. Maknanya zamanan kana au makanan, baik itu waktu maupun tempat. Kita tidak bisa request ke Allah. Saya request ke Allah. Untung-untung diijabah. Makanya salah satu fadilah dari Jumat itu apa? Fihi sa'atun yus'alu fiha Allahu syai'an ay yas'alu fiha Allahu syai'an illa a'tahu iyahu. Kalau hari Jumat, malam Jumat ini minta ke Allah, munajat ke Allah, illa a'tahu iyahu, kecuali diijabah. Tapi kan kita kan belum siap mental kita. Ya Allah, cabut nyawa saya. Tidak ada yang kayak gitu. Ya Allah, si Rabbana atina fid dunya hasanah. Kurang ono pikiran mati. Hatta tuwek masih sepuh itu sih pikir hasa, betul lah. Paling akhir-akhirnya paling yang gak mikiriku, paling bunga paling akhir ditutup ya Allah biha, ya Allah biha apa? Ya Allah bihusnil khatim. Artinya tidak ada secara spesifik terkhususkan ketika meninggal minta munajat, tidak ada. Tidak ada. Kita kan masih pingin kesempatan hidup di dunia kita gunakan dengan kebaikan. Terus pokoknya awak dhewe yakin tok. Adzabul kubur, fitnah kubur, awak dhewe duwe mudin. Makanya mulai saiki dipesan den aja lali dhewe. Baru mudin jawab, "Iya lek, sampean dhisik lek aku dhisik ya apa? Lah iki ajarono kabeh wong kene iki." Paham ya? Yang penting teman itu. Nyatanya itu tuntunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya mudin itu jasanya luar biasa. Ini paling aman sih, sok nang ngarepe malah malaikat. Sungkan malaikat wah iki sing biyen nuntun wong. Mudin ini palem regensi. Kau usah langsung. Ini barokah dadi mudin, tapi sing ikhlas. Sing ikhlas. Muka-muka awak dhewe iki husnul khatimah. Ya Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak bisa milih di mana kita harus diambil nyawanya, kapan kita harus diambil nyawanya, tapi kita bisa bermunajat. Sekali lagi likulli ajalin, kita setiap ketentuan itu tertulis. Tapi Allah punya kebesaran yang sifatnya sangat tiada duanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus, Allah itu bisa menetapkan. Gitu. Barangkali ketika kita itu bermunajat mestinya dalam lauh mahfud tidak seperti itu, tapi karena munajat kita ini betul-betul diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Pokoknya apa carane, ada satu keistimewaan malam Jumat dan hari Jumat ketika ada seseorang yang meninggal. Kita harus punya keyakinan, Masya Allah enak ini. Tidak usah mikir sing aneh. Masya Allah enak ini. Muka-muka leono salai dino Jumat itu malam Jumat iki disepuro kali Allah. Segitu aja, beres. Apalagi ono bantuan mudin ini. Perintah Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Diperintahkan setiap ada mayat diperintahkan untuk ditalqin. Makanya talqin mayat apa mudin itu sampean rungono tenanan. Oh kayak gini jawaban. Iya. Itu pas gawe bahasa Arab terus moro-moro burung waya amin nah. Itu mau mudin itu mau padahal sik nalqin.
Bahkan ada satu kesunahan, tidak tahu ya di masyarakat ini digunakan Pak RT, Pak Yunus. Biasanya kalau mayit ketika meninggal, mudin itu talqinnya nyebut si mayit bin bapaknya atau bin ibunya? Bapak, zaman RT, zaman harus dengan Pak Yunus. Sunnah ini nida'uhu bil ummi, sunnahnya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, karena dalam Al-Quran ud'uhum li abaihim, paham ya? Tapi sunnah dari baginda Muhammad SAW, redaksi hadisnya itu ya fulan ibna fulanah. Jadi kapan sih nama ibu itu disebut roto-roto? Saman titeni lagi. Saman apa? Titeni bahasa Indonesia apa? Saman perhatikan betul. Ketika si anak main kemanapun saja, ada seseorang tanya anak isopo ibu, pasti sing disebut siapa? Bapak apa bu? Bapak. Betul. Paham ya? Anaknya siapa ini? Anaknya Pak Andika ya. Mana-mana pohon bomong. Anaknya Pak Andika ya. Perusutan nonggone masjid ya. Mesti bapak gitu. Paham ya? Kapan ibu itu dipanggil? Ternyata ada satu keistimewaan. Ketika meninggal nida'uhu bil ummi, kata Nabi. Maka panggillah si mayit ini bin ibunya. Bahkan ada salah sahabat mengatakan ilam na'rif wala idalam ya'rif idalam yu'raf, atau kalau tidak diketahui siapa nama ibunya bagaimana, fansibhu bil hawa, kata baginda Muhammad SAW. Maka nisbatkan fulan ini terhadap ibunda Hawa, kata baginda Muhammad. Artinya apa? Gitu. Kalau bisa, sinten bapak, sinten mayat iki, fulan bin sebutnya jeneng. Kok ibu ini sunai? Saya selama dipaksa jadi mudin, saya juga pernah jadi mudin. Artinya nalkin ini. Saya tanya ibunya siapa? Walaupun itu terdengar asing, betul ya? Betul ya? Terdengar asing. Tapi ini sunahnya baginda. Tapi tidak menafikan kalau menyebut bapak bagaimana? Tidak apa-apa, tapi sunahnya ibu, gitu. Karena nanti dalam satu fase di I'anatul Thalibin dijelaskan tidak ada pengingkaran penyebutan bapak. Karena apa? Bapak itu pasti disebut lagi. Di dunia juga disebut, di akhirat juga disebut. Ud'uhum li abaihim. Nanti bapak kita disebut, tapi umi ini kapan? Ibu ini kapan? Ketika mayit ditalqin. Nah, kalau bisa Pak Yunus selaku RT, ketika ada pencatatan bin, kalau laki-laki bin ibu E, kalau perempuan binti ibu E. Jadi paham ya? Ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang aneh ini. Justru ini yang lebih dianjurkan. Kenapa? Contohnya mengenai hadis itu banyak redaksinya. Salah satunya ketika Nabi memerintahkan talqin itu dengan kalimat ya fulan ibna fulanah. Ya abadallah ibna amatallah, mesti gitu. Ibna amatillah, mesti gitu. Artinya itu salah satu talqin yang sesuai dengan sunnah. Artinya yang diperintahkan sesuai dengan hadis. Jadi sekali lagi, meninggal di malam Jumat adalah atau hari Jumat adalah satu impian seseorang hamba, karena di situ ada kefadilahan, di antaranya adalah rufi'a anhu adzabul qabri, dan juga apa? Wa wuqiya fitnatul qabri.
diangkat bagi dirinya ada siksa kubur, adzabul qabr, dan fitnah daripada kubur. Fitnah kubur itu apa? Soal yang dilontarkan malaikat itu sebagai fitnahnya kubur. Kemudian azabnya kubur apa? Adamu jawab soal, gak iso jawab soal. Insyaallah kita itu lanyah kabeh. Amin Allahumma. Ya Allah. Makanya ngomong kuburan itu, ini ada satu kisah. Utsman bin Affan itu pernah nangis ketika melewati kuburan itu, nangis betul. Kemudian bagaimana? Ada kawannya itu protes. Wahai Utsman, tadkurul jannata wan nara walam tabki. Ketika engkau menyebutkan tentang kenikmatan surga, engkau tidak menangis. Menyebutkan atau menjelaskan tentang siksa neraka, engkau tidak nangis. Wa tabki min hadza, kata kawannya itu, Sayyidina Utsman ibn Affan, masa sekedar dengan kuburan saja engkau nangis. Tegas sekali. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa arda mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi, saya pernah dengar ini, Nabi mengatakan kuburan itu rumah pertama dari rumah-rumah, sebagian daripada rumah-rumah akhir. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna jaminhu, kalau dia dalam kubur itu diberikan kesuksesan, yaitu mau terbebas dari adzabul kubur atau fitnah kubur. Fa inna jaminhu sahibu naja ba'dahu, maka setelahnya pun dia akan lolos. Sudah melewati faida ja'aka malakani muwakkilani bika, itu malaikat loro takok wa marabbuka wa man nabiyuka ila akhiri pertanyaan. Kemudian si mayit dituntut apa? Allahu rabbi, terus wa Muhammadun nabi, raditu billahi wa bil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ma imamuka, Al-Quran, seperti itu. Ini termasuk bagian daripada apa? Pertanyaan-pertanyaan yang akan dilantarkan oleh malaikat. Fa innaja minhu, kalau lolos daripada pertanyaan, kata Utsman bin Affan itu, fama ba'dahu aisaru minhu, maka selebihnya, setelahnya itu gampang kan? Pondasi awal ini pertanyaan tadi. Wa illam yanju minhu, kalau enggak lulus dari pertanyaan itu tadi, atau tidak mampu menjawab, fama ba'dahu asyaddu minhu, setelahnya lebih pedih. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Wal akhiratu asyaddu, apa namanya? Fid dunya wal akhirah, apa namanya, kemarin itu saya jelaskan, bahwasanya di dalam akhirat itu lebih pedih daripada dunia. Itu kata Sayyidina Utsman. Kalau maka seterusnya dia gampang. Kalau waktu ditanya oleh malaikat itu tidak lolos atau tidak bisa, maka setelahnya itu lebih parah, asyaddu minhu. Kemudian beliau mengatakan, wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma ra'aitu mandharan qat. Ini Utsman juga menceritakan bahwasanya Rasulullah itu pernah cerita, tidak aku lihat sama sekali kecuali wal qabru afdha'u min,
Saya tidak pernah menyaksikan sesuatu kecuali keadaan kubur itu lebih apa? Menyeramkan. Nah, ini yang menjadi dasar Sayyidina Utsman ibn Affan ketika melewati kuburan atau pemakaman nangis. Karena selain daripada pertanyaan-pertanyaan, ada himpitan daripada tanah yang sudah diceritakan kiai-kiai kita dari kampung, ada siksa kubur dilapangkan. Makanya ada doa itu apa ini? Waja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufaril nira. Jadikan kubur itu seperti taman-taman surga. Kita secara akal mengatakan, masuk taman seperti ini tidak mungkin. Paham ya? Taman kok seperti ini, taman seperti yang kita lihat pada umumnya, tapi alam barzakh atau alam kubur itu tidak sama dengan alam dunia. Paham ya? Semoga dewe guys husnul khotimah. Dalam hadis ini yang kita baca tuh ai wa dzalika bi syartil iman. Meninggal dalam keadaan pada hari Jumat atau malam Jumat atau hari apapun, selama dari lisan kita dan hati kita tertancap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah menjadi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ditanya itu, sampean sesuk surga pun neraka? Ya surga. Kok yakin kuncine tak gawa? Napa kuncine? La ilaha illallah. Ada yang bawa kunci neraka sih? Tidak ada kan? Tidak mungkin. Kita bawa kunci apa? Surga. Kalau gawa kunciku, ya berarti siap-siap kapan aja lek wis wayahe ya mleb. Yakinnya gitu tok. Ndak ada sampean gawa kunci neraka. Ka ono. Paham ya? Sing ono gawa kunci surga. Masyaallah. Jadi kalau masih ada kesempatan hidup, amal-amal itu diupayakan. Jangan sampai yang terjadi setelah meninggal kemudian meminta kepada Allah untuk dikembalikan hidup untuk mengejar amal-amal yang tertinggal. Coba kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jumu'ati, ini masalah khotib ya. Man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhutubu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mengucapkan sesuatu pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, yaitu yaumul Jumat, khususnya hari Jumat, kemudian li sahibihi, ngobrol sama kawannya itu, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam dalam keadaan di atas mimbar berkhutbah. Ini yang biasa diomongno Bilal. Makanya kalimat Bilal itu mewakili kita. Sebetulnya Bilal itu sudah mewakili kalimat untuk apa jenenge? Menghimbau agar mereka apa jenenge? Al-isgha. Isgha itu memperhatikan betul. Istima, betul-betul memperhatikan khotib itu Bilal. Nah, yang lain itu tidak perlu nambahin. Artinya seumpama ada ngobrol ini ya orang, cok ngomong aja, cok ngomong aja ini termasuk bagian Anda juga ikut paham ya? Bisa dipahami? Makanya sudah diwakili Bilal. Artinya Bilal itu menghimbau atau mengingatkan betul kepada mereka sebagai audiens ketika khotib di atas mimbar. Al-wawu lil hal, ansit, meneng. Artinya berdiam, jangan banyak kata atau jangan banyak bicara. Ai uskut ma'al isgha'i ilal khutbah. Diam dan perhatikan khutbah. Au takallama ai man takallama yaumal jum'a li sahibihi, atau dia ngobrol dengan kawannya ketika khotib di atas mimbar.
mimbar. Bi kalamin la yata'allaqu bi ghardun muhimmun najizun, dengan satu kalimat atau isi daripada pembicaraannya tidak ada hubungannya atau tidak ada unsur kepentingan, unsur darurat yang harus segera dijawab. Contoh, mari ini sarapan undi, mari Jumatan mangan undi, kan ini gak penting. Diomong no pas wayahe khotib nang ndukur mimbar. Tapi sing penting ya apa? Aku mau ketemu Pak RT, jare konyol sampeyan ono omah ono sesuatu. Artinya mendesak, sampean segera pulang. Iki oleh ngomong seperti ini. Tapi lek ngomong sing gak pati manfaat, tidak diperkenankan. Paham ya? Ka indari man yaqau fil muhlikah, ya kaya ngabari ono anakmu nak mburi kepleset. Ayo darurat. Anakmu nak mburi delosor, ayo darurat. Diomongkan ketika di atas mimbar tidak apa-apa. Paham? Kemudian au abitha bi kasral ba ay amila ma la faidata fihi. Au abisa itu bermain. Ya guyonan ini. Kadang itu gak ngomong tapi khotib nak lugur ma'asyiral muslimin nak niku karpet ditulis-tulis. Ada enggak? Masjid, kok belajar nulis ini? Padahal karpet iki gawe tangan itu. Wis gede ambek dolan motor-motoran barang. Paham ya? Wis pokoke la faedata lah. Gak ono faedah iku mau sampai dia itu tidak fokus dengan apapun yang diucapkan khotib di atas mimbar. Au asyara biyadihi au birasihi, utawa deding-dedingan ambek kanca-kanca. Asyara birasihi atau biyadihi, deding-dedingan. Faqad lagho, kata Nabi, faqad lagho ai atima. Lagho ini artinya nanti saya jelaskan. Lagho ini secara redaksi ini artinya atima, dosa. Sesuatu gara-gara gak merhatikan kepada khotib, garakno dosa. Wa man lago, siapa melakukan dosa seperti itu, yaitu mau ngomong, tulinan dan lain sebagainya. Pokoknya satu amal mala faidata fihi, gak ono faedah sama sekali, tidak ada hubungannya dalam pembahasan khutbah. Maka fala jum'atalah. Nah, kalau kita artikan setengah-setengah fala jum'at berarti dia gak dianggap jumatan, enggak. Bukan seperti itu. Fala jum'atalah ini maknanya maka dia tidak mendapatkan kesempurnaan Jum'at. La sihataha, bukan maknanya keabsahan Jum'atnya atau sah tidaknya Jum'at, tapi tidak sempurnanya dia dalam menjalankan sholat Jum'at. Karena di situ ada satu kewajiban, mendengarkan khutbah. Ini yang versi wajib. Gak wajib atau sunnah, nanti kita bahas. Maka sekali lagi, ketika khotib di atas mimbar itu adalah satu himbauan untuk kita jangan sampai melakukan sesuatu yang mengalihkan pendengaran kita sehingga tidak fokus. Sehingga kita tidak tahu apa bahasnya. Nah, ini tadi nama dikatakan faqad lagho wa malagho fala jum'atalah, ai tidak ada kesempurnaan kamalal jumu'ah. Tidak ada kesempurnaan mendapatkan fadilah Jum'at. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram mengatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu redaksi hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man takallama yaumal jumu'ati, siapa orang yang berbicara pada hari Jumat, ketika pelaksanaan sholat Jumat, wal imamu yakhtubu, dan seorang imam ini sedang dalam keadaan berkhutbah,
Fahuwa kamathalil himari, dia dicontohkan seperti keledai. Ini orang yang ngobrol ketika khotib di atas. Jadi bayang itu jaran ini, dulu jaran melebu masjid, ini ngeru jaran melebu masjid, ya Allah. Ini artinya itu saking apa? Saking pentingnya memperhatikan. Logikanya gini, saya ngomong wen gini, terus jenengan gak ngerungono, kira-kira sakit hati ndak? Ada lawan bicara Anda di depan, ya bang ya. Wong ndak lihat Anda ketika ngomong aja kita sudah tersinggung. Walaupun dia koyo nganu mripate kero. Sampe niku tak jak omong ojo noleh kono. Motoku iki kero. Iku lho awake kesinggung misal. Paham ya? Paham ya? Apa maneh khotib nek ndukur pipro. Ma'asyiral muslimin turu kabeh. Iki di muslimin sing ngrungokno malah muslimat ya dek omah. Mulai praktek Pak, aku oleh ilmu nih Pak, malah Jumatan ini kilo sotako. Kok krungu lho sampe nondi? Paham ya? Sing krungu malah bojo. Wah, iki parah iki. Makanya saya itu pernah, ini cerita di atas mimbar nggak sengaja bawa tongkat ini jatuh. Ya Allah, ini cerita yang tidak bisa saya lupakan ketika jadi khotib. Makanya aku ya didongeng ini. Tapi untuk kalau karpetnya, ini tidak ada karpetnya Bu. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2 itu rotok dulu. Bayangkan ketika sunyi depan saya ini ketiduran orang tidur. Masya Allah. Barang nyekel kayu ini, apa tongkat ini logur. Duar, itu orangnya langsung mencak di hadapan saya. Woi. Berdiri, jadi saya itu setengah guyu, orangnya tidur ya, posisi tongkatnya jatuh, duar, langsung berdiri di hadapan saya, kuda-kuda kayak silat. Masya Allah, ini pengalaman tidak terlupakan kapan pun. Saya juga nahan tertawa waktu itu, kan tidak mungkin saya tertawa dengan mikan gitu. Artinya seperti itu. Kama salihimar, Masya Allah, sampai dikit-dikit sama Nabi. Wis gak ngrungokno wong ngomong koyo jaran koyo keledai. Yahmilu asfaron sing apa? Membawa beban beberapa lembar. Ya iku mawah. Apa namanya kalau kuda itu? Pelana ya? Ah iya benar. Kayak gitulah. Artinya hewan yang digambarkan oleh baginda Muhammad kama salihimar yahmilu asfa waladhi yaqul lahu ansit laisat lahu jum'ah. Bahkan ini tadi saya jelaskan. Dia niatnya bagus itu. Ojo ngomong aja. Nah, ketika orang ngomong ojo ngomong aja, dia termasuk ngomong. Ya. Ini termasuk tidak mendapatkan kesempurnaan. Saking hati-hati, menang habis. Dalam satu momen itu wis katik ngomong. Rawahu Ahmad bi isnadil la ba'sa bi wa yufassiru hadisan li Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Idza qulta li sahibika anshid yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghauta. Intah selesai. Kalau ada orang ngomong ketika orang di atas mimbar, maka faqad laghauta. Kalau kamu ngomong faqad laghauta, yes, kamu melakukan satu kesalahan itu dosa. Menurut redaksi di sini adalah dosa. Tapi ada makna yang lain. Wa qala Abu Bakar, kita bahas ya, selesaikan. Wa qala Abu Bakar al-Isni fi kifayatil akhyar. Hal yahrumul kalam waqtal khutbah? Apakah ngomong itu termasuk haram ketika khutbah di atas mimbar? Nah, ini dibahas. Fihi qaulani, ada dua pendapat. Bahwasanya pendapat pertama ahaduhuma wa nasu ali Syafi'i fil qadim. Ada qaul qadim Imam Syafi'i ketika masih ada di Irak. Mengatakan bahwasanya annahu yahrum, kalau ada khotib di atas mimbar dia kok ngomong dengan sengaja haram. Ngomong dengan sengaja, lebih-lebih gak ngereken khotib. Haram menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Dan masih dipakai seterusnya wabihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad. Tiga
imam ini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan haram kalau khotib di atas mimbar dia berani ngomong. Lebih-lebih tidak niatnya tidak memperhatikan khotib, pembicaranya khotib. Wa fi arjahir riwayataini anhu qauluhu idza qulta li sahbika wal imamu yaktubu yaumal jumu'ah ansit faqad lawuta. Sekedar mengingatkan orang menenguai ini aja termasuk bagian daripada pembicaraan. Makanya tadi dari awal saya mengatakan Bilal sebelum khotib naik itu sudah mewakili para jamaah menghimbau cek ya apa carane kak ngomong. Nah, sekali cobalah arti daripada Bilal itu ya cok di artinya di depan ya. Artinya maknanya ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah itu dijelaskan oleh masyarakat sekitar jamaah masjid bahwasanya ada satu himbauan untuk tenang memperhatikan apa namanya pembicaranya khotib. Sehingga jangan sampai disalahartikan ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah dulu koncone iki isyarah kanggo turu jadi ansitu nah ini karena ansitu itu orang-orang tangi-tangi loh kalau khutbah ini ternyata tuh yes gitulah. Kemudian wal jadid wal lagwu, arti dari wal lagwu di sini al ithmu ya dosa itu. Wal jadid menurut qaul jadid Imam Syafi'i ketika sudah ke Mesir, anal kalam laisa biharam, ngomong itu haram. Ngomong dalam ketika khotib di atas mimbar itu tidak haram. Sekedar hukumnya makruh saja. Wal insyatu berdiam dan memperhatikan itu sunnah. Bukan suatu kewajiban, sunnah. Dasarnya lima rawahu syekhuna anna Utsman dakhala. Ini ada satu riwayat Sayyidina Utsman itu ketika Jumatan telat. Anna Utsman dakhala wa Umar yaktub, dan ketika itu khotibu Umar ibn Khattab. Lah itu Umar ketika Utsman masuk seret itu di atas mimbar ngajak ngomong Utsman bin Affan. Masyaallah. Ilmu. Qala Umar ma balu rajulin yata'akhiruna 'anil nida. Ya apa iki? Wong tokoh masyarakat kok tekone terlambat. Ini di atas mimbar dia ngomong. Paham ya? Satu pembicaraan yang dipahami oleh lawan bicara. Maka di sini dikatakan mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan betul adalah sunnah. Kalau seumpama haram, maka Umar tidak akan mengatakan, ya apa itu kok masyarakat kok terlambat. Tapi insya Allah tidak saya praktekkan ketika sini. Kalau apa Yunus teko telat Pak RT ini telat ya apa dok berembar. Enggak, itu ceritane Umar nonggone Maka bagaimana? Faqala Utsman, Utsman itu sik nolak, sik bantah, mengatakan bahwasanya ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tu nida illa an tawaddu. Ketika saya mendengarkan adzan, saya tidak berlama-lama, tidak menambahi sesuatu kecuali saya berwudu. Lah saya terlambat ini karena wudu. Ini balas omongannya ketika. Contohnya Umar bin Khattab di atas mimbar, Utsman bin Affan baru masuk masjid. Nah ini termasuk bagian daripada dalil bahwasanya itu sunnah. Nyatanya Umar dan Utsman melakukan satu pembicaraan ketika di atas mimbar. Ada lagi waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ali rajulun. Bahkan Nabi ketika khutbah ada orang Badui atau Arabi masuk masjid itu. Wa huwa yakhutub, Nabi di atas mimbar berkhutbah, kemudian apa jenenge iki? Ada seorang laki-laki masuk, ya itu Jumat ya. Wa huwa yakhutubu yaumal jumu'ati faqala mata sa'ah. Ada orang tiba-tiba Nabi di atas mimbar,
Wahai Nabi, mata sa'ah. Dan ini riwayatnya diulang 3 kali. Pertanyaannya diulang 3 kali. Itu para sahabat gergeten. Oh, kayak gak ngerti waktu aja. Nabi ndukur mimbar kok wanita takok. Mata sa'ah. Pertanyaannya kapan kiamat? Jadi ada orang tanya 3 kali sampai Nabi jawab. Makanya ini menjadi dasar sun. Jadi ngomong kalau seumpama masih ada hubungannya, tidak ngomong terus sehingga kita tidak punya niatan menandingi pembicaraan khotib, maka sekadar sunnah. Kalau sekedar ngomong-ngomong saja ya. Tapi kalau sudah berani ngomong terus menyaingi pembicaraan khotib, artinya nggak ngereken sama sekali mulai awal sampai dungo gak ngereken sama sekali, ya ini termasuk bagian daripada lawo ya oleh ini dosa. Mata sa'ah, kapan Nabi kiamat? Fa'auma an-nasu ilahi bisukut. Para sahabat itu yang ada tuh ngasih isyarat. Fa'auma bisukut itu ya apa caranya meneng, wis gak usah takut mana. Engko pasti dijawab sama Nabi. Karena Nabi itu kalau yang nanya itu bukan dari kalangan atas, golongan bawah itu idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang yang miskin tanya itu berbagai macam ya. Da'a artinya itu tanya, bisa minta, tak bisa. Ajabahu ijabatan muajjalah. Bahkan bukan tokoh yang di atas yang langsung dijawab sama Nabi. Orang yang di kalangan bawah kalau ada yang tanya langsung dijawab oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya dalam situasi khutbahnya Nabi ditanya oleh orang laki-laki atau orang Badui, Arabi atau orang pelosok itu, mata saat kapan kiamat, sampai diulang 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da thalasah. Setelah dia itu mengulang 3 kali pertanyaan, Nabi mengatakan waihak. Waihak itu kalau bahasa umumnya kurang ajar sampean. Artinya koyo gak ngerti waktu. Waihak ma'adatta laha. Kamu itu tanya kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Maka dia menjawab, qala hubbullahi wa rasul. Saya cuma punya bekal 2. Satu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, innaka ma'aman ahbabta, di atas mimbar. Artinya, khutbah yang dilakukan seorang khatib di sini sekedar hanya sunnah. Ketika insotnya itu apa namanya? Mendengarkan dengan sesama itu sunnah. Karena ada satu dalil di sini. Tapi sing apik ya